Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Adi Pratama Sutopo dengan NIM 102042400-112. Saya dari kelas 2403. Hari ini saya akan mengerjakan TP modul 1, data mining. Nah, di sini kita bisa buka saja ketentuan dan juga soal-soal yang diberikan oleh dosen di LMS. Nah, pertama langsung saja. Pertama itu gunakan dataset yang telah disediakan pada tautan berikut. Nah, di sini saya sudah download di Google Drive. Saya sudah masukkan file yang bernama test.csv. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 2, yaitu menjelaskan langkah-langkah membuat notebook baru di Google Colab hingga siap digunakan. Nah, di sini langkah-langkahnya itu cukup gampang tuh membuatnya. Kita bisa ke pojok kiri atas ini, File, habis itu New Notebook in Drive. Ini bisa kita close saja tab yang sebelumnya. Oke, baik. Di sini sudah menampilkan collab yang bisa kita gunakan. Di sini untuk pertama-tama kita ganti dulu aja namanya, biar lebih bagus. Tugas. eh Untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3, di sini itu disuruh menjelaskan langkah-langkah menghubungkan Google Colab dengan Google Drive sebagai tempat penyimpanan dataset, serta tampilkan sintaks yang digunakan. Nah, di sini kita bisa buka sel baru aja, bisa plus code di sini, di pojok kiri sini. Terus kita menuliskan kodenya itu, oke, from google.colab import drive.mount buka kurung kutip slash content slash drive tutup kurung. Di sini kita bisa langsung saja run. Oke, di sini ada permission atau eh, persetujuan. Di sini tulisannya itu permit this notebook to access your Google Drive. Di sini kita bisa connect to Google Drive aja. Oke, di sini jika proses sudah berhasil, di sini akan ada centang hijau dan juga ada keterangan mount add content slash drive. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu tuliskan sintak untuk mengimpor library Pandas di Google Colab, lalu jelaskan peran dan fungsinya dalam membaca dataset. Nah, di sini kita buka sel baru. Nah, di sini untuk kodenya itu import pandas SPD. Oke, di sini kita langsung run saja. Oke, sudah berhasil. Di sini ada centang hijaunya. Nah, untuk peran dan fungsi dari Pandas Library ini itu untuk memanipulasi dan juga menganalisis sebuah data. Nah, dalam membaca dataset, Pandas ini bertugas untuk mengkonversi file mentah atau datasetnya, data mentahnya, seperti contohnya itu kayak CSV ataupun Excel menjadi eh, sebuah struktur data dua dimensi yang disebut data frame. Nah, sehingga data ini akan lebih mudah diolah, dibersihkan, dan juga dianalisis. Nah, sebentar. Ya, lanjut untuk soal nomor 5 di sini disuruh tuliskan sintaks untuk membaca dataset ke dalam data frame Pandas di Google Drive. Oke, di sini kita bisa buat sel baru, terus menuliskan, langsung run saja. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, lalu di keterangan selanjutnya atau di soal selanjutnya di sini disuruh menuliskan sintaks untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset. Oke, di sini cukup mudah. Kita buat sel baru terlebih dahulu. Habis itu df dot head.
Di sini kita masukkan tadi karena diminta 10 baris pertama. Di sini kita masukkan 10. Oke, kita langsung run saja. Oke, di sini berhasil menampilkan 10 baris pertama. Nah, lanjut untuk soal nomor 7. Di sini tuliskan sintaks untuk menampilkan 10 baris terakhir dari dataset. Oke, di sini kita buat sel baru. Habis itu kita tulis sama seperti sebelumnya, df dot. Di sini tuh kebalikannya dari head. Ya, di sini kita tulisnya tail, terus 10 karena diminta 10 baris terakhir. Nah, di sini sudah berhasil memuat 10 data terakhir di dataset. Oke. Lanjut untuk soal nomor 8 di sini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada tahap data understanding setelah dataset dimuat serta jelaskan tujuan dari setiap langkah tersebut. Nah, untuk langkah-langkah data understanding ini, yang pertama itu ada mengecek dimensi data atau df.shape. Nah, di sini itu bertujuan untuk mengetahui jumlah keseluruhan dari baris dan juga volume pada dataset. Lalu yang kedua itu ada mengecek informasi struktur data. Di sini bisa menggunakan df.info. Nah, em, ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah tipe data dari masing-masing kolom. Contohnya itu kategori, terus numerik, ataupun tanggal. Nah, dan juga eh, tujuannya ini tuh untuk melihat sekilas apakah ada value ataupun nilai yang kosong pada setiap kolom. Nah, untuk nomor 3 ini eh, itu melihat ringkasan statistik atau bisa kita menggunakan df.describe. Nah, hal ini itu bertujuan untuk memahami distribusi data secara matematis seperti mean atau nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum. Itu bisa menggunakan df.describe. Lalu selanjutnya itu untuk mengecek jumlah missing value yang ada. Nah, ini bisa menggunakan df.isNull.sum. Nah, hal ini itu bertujuan untuk mengetahui secara pasti kolom mana saja yang memiliki data hilang. Nah, agar bisa ditangani pada tahap data preparation. Nah, oke, di sini kita sudah menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada tahap data understanding. Lalu untuk soal nomor 9, soal selanjutnya di sini itu disuruh menuliskan sintaks untuk mengimpor matplotlib .pyplot dan juga seaborn, lalu jelaskan fungsi keduanya dalam visualisasi data. Oke, kita di sini bisa buka buat sel baru. Terus di sini kita menuliskan kodenya itu. Oke, di sini udah tercentang hijau, berarti tandanya kode ini berhasil dijalankan. Nah, untuk fungsi kedua ini kita mulai dari fungsi dari matplotlib.pyplot. Di sini itu matplotlib ini itu diibaratkan sebagai eh, library dasar atau base dari library untuk membuat visualisasi dan juga grafik statis pada Python. Nah, sementara untuk Seaborn ini itu apa adalah sebuah library yang dibangun atau yang dibuat di atas Matplotlib ini. Nah, fungsinya ini itu
itu untuk membuat eh, grafik statistik yang lebih menarik secara visualnya, lalu informatif dan memiliki sintaks yang lebih ringkas atau eh, diringkas lah. Nah, oke. Oke, baik, lanjut. Untuk soal nomor 10 di sini disuruh menuliskan sintaks untuk membuat grafik histogram dari salah satu kolom numerik, lalu jelaskan informasi yang dapat diperoleh dari grafik tersebut. Oke, kita buka sel baru, kita tambahin sel baru, terus kita tulis astaga. Sorry di sini ternyata di sini tuh harusnya sns.hislot hislop bukan hip loss. Sorry di sini is not his plot. Nah, setelah kodenya sebenarnya di sini sns.hisplot dan di sini kita ngambilnya untuk kolomnya itu kolom ms subclassnya, terus binsnya itu di 20. Nah, di sini terlihat dari histogram ini itu memberikan sebuah informasi tentang bentuk distribusi dari sebuah data, yang mana kita bisa lihat di sini apakah penyebaran datanya itu normal atau simetris. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, sorry, kita ini dulu, saya ini dulu, biar kelihatan. Oke, kalau bisa dilihat di sini itu penyebaran datanya itu condong ke kanan atau ke kiri atau skewness. Nah, untuk letak pemusatan datanya, nah ini mayoritas itu atau kebanyakan nilai ini itu berkumpul di rentang frekuensi dari nilai-nilai tersebut. Nah, ini bisa kita lihat datanya. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat grafik histogramnya. Lalu untuk soal selanjutnya itu di soal 11 ini yaitu menuliskan sintaks untuk membuat box plot dari salah satu kolom numerik, lalu jelaskan cara mengidentifikasi outlier dari grafik tersebut. Nah, di sini kita bisa langsung saja membuat sel baru. Lalu kita menuliskan kodenya itu. Jadi di sini kita bisa langsung saja. Nah, di sini tuh udah berhasil ya menampilkan box plot untuk MS subclass. Nah, cara untuk mengidentifikasi sebuah outlier pada visualisasi dari box plot ini. Nah, outlier itu atau pancilan ya. Pancilan itu ditandai dengan titik-titik yang berbentuk bulat seperti ini. Nah, yang terletak di luar garis, eh, eh, yang terletak di luar garis antena ini kan seperti antena nih, yang terletak di luar garis antena, yang disebut whisker. Nah, garis whisker ini atau garis antena yang tadi kita sebutkan ini, itu umumnya untuk mewakili batas wajar data yang dihitung menggunakan rumus interkuartil atau batas bawah dan juga batas atas. Nah, oke, kita bisa lanjut aja. Kita sudah menuliskan sintaks dan juga membuat blogspot dan menjelaskan cara identifikasi outliernya.
Nah, lalu untuk soal nomor 12 di sini itu kita disuruh menjelaskan langkah-langkah utama dalam tahap data preparation sebelum analisis lanjutan. Nah, untuk soal soal 12 ini, langkah-langkah utama dalam data langkah-langkah utama sebelum data preparation ini, yang pertama itu kita bisa melakukan data cleaning, yang dimana seperti artinya atau keterangan data cleaning ini itu untuk proses membersihkan data-data seperti menangani data yang hilang atau missing value atau menghapus data duplikat dan mengelola outlier. Nah, yang kedua kita bisa melakukan data transformation yang di sini itu seperti artinya itu untuk mengubah format data agar siap dimodelkan atau misalnya itu bisa mengubah teks kategori menjadi angka atau encoding. Nah, yang selanjutnya itu ada data scaling atau normalization. Nah, di sini itu untuk menyesuaikan skala ataupun rentang fitur-fitur numerik agar seragam atau seirama. Nah, sehingga ini tidak ada variabel-variabel yang mendominasi saat dianalisis. Jadi dia akan seimbang atau setara gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada fitur selection atau extraction. Nah, di sini itu untuk memilih kolom-kolom mana saja yang paling relevan dan cukup relevan untuk kita analisa dan membuang kolom-kolom yang tidak diperlukan ataupun yang tidak memiliki informasi penting. Nah, jadi untuk nomor 12 ini ada 4 eh, langkah-langkah utama dalam tahap data preparation. Nah, lanjut untuk soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 13. Di sini kita diharuskan eh, untuk menjelaskan jikalau terdapat missing value, outlier, dan data duplikat. Nah, di sini disuruh menjelaskan metode menanganannya yang dapat dilakukan untuk masing-masing kasus beserta kelebihan dan juga kekurangannya. Oke, kita langsung saja untuk yang pertama itu jika terdapat missing value. Nah, untuk metodenya kita bisa menggunakan diimputasi atau diisi dengan nilai mean atau median ataupun modus. Nah, ataupun kita bisa menghapus baris ataupun kolomnya. Itu untuk metodenya. Nah, lalu untuk kelebihan dari imputasi ini itu untuk menjaga jumlah kolom, untuk menjaga jumlah total observasi dari sebuah data. Lalu untuk kekurangannya ini, imputasi ini itu dapat berpotensi untuk mengubah varian asli dari sebuah data. Lalu lalu dia dapat menghapus data dan juga bisa menghilangkan informasi-informasi penting jika jumlah yang dihapus overload atau melebihi batasnya atau terlalu banyak gitu. Itu untuk kekurangan dari metode missing value. Itu kekurangan dari missing value. Nah, untuk outlier ini, untuk metodenya itu kita bisa ambil trimming atau dihapus. Nah, trimming ini itu dibatasi nilainya atau di capping ataupun dibiarkan saja jika data tersebut sudah alami dan memang penting. Jadi kalau memang data itu penting dan juga alami ataupun memang dari eh, base-nya seperti itu, nah itu akan dibiarkan saja. Nah, untuk kelebihan dari trimming ini itu untuk menghapus outlier yang dapat meningkatkan akurasi beberapa model algoritma dan juga mengurangi bias atau lalu untuk kekurangan dari outlier ini itu eh, menghapus menghapus juga berarti kehilangan variabel
variabilitas ekstrim dan capping ini dapat mengubah sifat data aslinya. Jadi capping ini seperti yang tadi dijelaskan itu eh, datanya ini kan dibatasi. Nah, jadi capping kalau dipakai untuk outlier ini itu dapat mengubah sifat data aslinya. Tuh. Nah, yang terakhir itu jika ada data duplikat, metode penanganannya itu kita bisa drop duplikat aja atau dihapus. Nah, untuk kelebihan dan juga kekurangannya kita bahas kelebihannya dulu. Di sini itu untuk memastikan tidak ada pengamatan yang dihitung dua kali atau double. Nah, sehingga hasil analisis ini tidak bias dan beban komputasinya akan berkurang. Lalu untuk kekurangannya ini jika memang data itu ternyata terduplikasi, eh, nah dan duplikasi tersebut itu memiliki makna khusus. Misalkan ada dua transaksi valid dari user yang sama di waktu yang sama. Nah, maka informasi nyatanya ini itu akan beresiko hilang gitu. Itu untuk soal nomor 13 jika terdapat missing value, outlier dan juga data duplikasi dan jelaskan metode penanganannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas TP modul 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.